Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih nuansa kemenangan di mana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi umat muslim bukan hanya di tanah air tapi di seluruh penjuru dunia. Harusnya momentum ini bisa kita jadikan untuk memperkokoh, mempererat persatuan kesatuan antar anak bangsa di negeri ini. Ya, termasuk juga toleransi antar umat beragama terutama di Indonesia. Tapi kalau kita melihat akhir-akhir ini justru banyak kemudian pro dan kontra yang timbul akibat dari gagasan yang muncul dari Ketum PBNU yang menyatakan adanya reformasi madrasah, menerima berbagai murid-murid non-muslim dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan khas Islam. Pro kontra terjadi, kita akan bahas hal ini di meja catatan demokrasi, termasuk juga bagaimana kemudian kita bisa menghindarkan intoleransi menuju Pilpres 2024. Langsung saja kami akan ajak Anda mengenalkan sejumlah narasumber kami, termasuk juga kami akan kenalkan ada mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita sapa yang pertama ada Perbadi Aryato yang kita kenal dengan Abu Janda, pegiat media sosial. Assalamualaikum Bang. Mikrofonnya bisa digunakan. Semangatnya luar biasa Hari Raya Idul Fitri ya. Oh iya dong. Nah, kalau yang satu ini agak berbeda. Sering kita lihat, sering kita perkenalkan Bang Ade Armado, tapi kali ini titelnya beda nih. Politisi PSI. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Serta ada Bang Dendi Suhairil Finza, Sekjen dari IKDAR. Selamat malam, Assalamualaikum. Kemudian kami juga menghadirkan ada komite khusus kami. Assalamualaikum Pak Abdullah Hehmawa. Boleh sambil cek audio juga kita Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Dan juga ada Bang Mustafa Narawardaya, politikus Partai Umat. Assalamualaikum Bang Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga menghadirkan Ketua Tim Pembela Ulama dan juga aktivis Bang Egy Sujana. Assalamualaikum Bang Egy Sujana. Semua disebut Aman, politisi. Aman. Sekarang saya politisi PKS. Wah mantap. Ini langsung Hari ini nih. klaim dari Bang Egy nih. Langsung kita dengar malam hari ini Bang ya. Jatim. Wih, mantap. Belak-belakan dari Bang Egy. Tapi kita mau langsung ke Bang Mustafa Narawardaya. Di bulan April 2023 yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari Ketua Umum PBNU. Ya Khalil Stakuf bahwa madrasah itu kalau bisa bukan hanya menerima umat muslim saja. Tapi warga yang non-muslim bisa belajar, bisa menjalani aktivitas pendidikan di madrasah. Bagaimana komentar Bang Mustafa Nara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pernyataan ini sudah terlambat, Muhammadiyah itu sudah menerima dari perguruan tinggi sampai pendidikan dasar sudah ada non-muslim. Di Papua itu hampir 99% itu non-muslim. Anda kalau ke Universitas Muhammadiyah di Papua ada dua ya, Sorong dan Papua itu hampir 99% non-muslim. Mereka mengangsu ilmu di Muhammadiyah dan gak ada masalah sama sekali. Karena di sana memang secara infrastruktur kekurangan kurang banyak. Oleh karena itu Muhammadiyah menyediakan, yang saya tahu ya, Muhammadiyah menyediakan semua kebutuhan pendidikan di sana. Karena mayoritas non-muslim ya di sana Islam malah jadi minoritas dan itu lucu. Pertama-pertama mendirikan perguruan tinggi itu bukan ayo sekolah, ayo kuliah, nggak begitu. Dibangunlah taman, bangunlah air mancur, kemudian jalan dibikin halus, aspal, lalu penduduk setempat itu cuma main-main foto-foto selfie dan akhirnya bertanya-tanya, ini untuk apa? Untuk sekolah, untuk kalian. Kalian nggak mau sekolah dan bukan diajarkan kemudian agama Islam begitu, enggak. Ajaran secara umum karena memang itu bukan semacam pendidikan khusus agama dan umum ya. Jadi kalau kemudian madrasah ingin seperti itu ya bagus. Apa masalahnya kan? Apa masalahnya? Khusus soal ini loh ya. Asal bisa menjaga. Persoalannya kan toleransi itu bisa dilaksanakan tapi mungkin sulit untuk menjaga. Tahun 2022 kalau tidak salah Kementerian Agama itu mencanangkan sesuai tanggalnya ya, tanggal 16 November kalau tidak salah. Itu sebagai Hari Internasional toleransi. Dan hasilnya luar biasa. Udah diteliti oleh Kompas bahwa 72,6% sekitar itu masyarakat Indonesia mengaku bahwa optimis karena memang toleransinya sangat tinggi. Dari 100% itu 72% itu masih menganggap bahwa toleransi kita masih terjaga. Setelah itu tidak tahu lagi ya karena kemudian ini sangat dinamis ya karena masyarakat juga tidak mungkin stagnan. Dengan berbagai kasus, dengan berbagai kisah, berbagai dinamika yang ada, mungkin sekarang bisa naik, indeksnya mungkin bisa turun juga. Tapi tahun kemarin, tahun 2022, Kementerian Agama menganggap bahwa toleransi bisa dijaga dengan baik selama setahun itu, karena diteliti
pada akhir tahun. Artinya selama setahun diteliti dan pada akhir tahun itu dinyatakan bahwa 72% lebih ya responden menyatakan toleransi kita baik-baik saja dan tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kalaupun ada kecil-kecil, saya kira itu adalah kasuistik. Tidak kemudian menggambarkan semua orang Islam intoleran, semua orang Kristen intoleran pada ketika berada pada mayoritas di pulau tertentu, tidak tertentu. Karena begini, sebenarnya yang menjadi persoalan kita ketika toleransi itu mau dibahas hari ini ya, ketika sahabat-sahabat kita, kemudian komunitas-komunitas ormas Islam, katakanlah ormas kita sendiri, ormas saya, ketika mereka mengaku sebagai paling toleran, tapi tidak ikhlas dalam melaksanakan toleransi, itu tetap akan menjadi masalah. Tidak mungkin masyarakat kemudian ditutupi dengan declare, saya NKRI harga mati, Pancasila sampai mati, kemudian toleransi, kami paling toleransi, tidak bisa. Kalau itu mereka toleransinya tidak dengan ikhlas. Bagaimana mengukur ikhlasnya itu? Biasanya ketika mayoritas di Indonesia ini menerima dengan baik. Contoh begini. Kalau wali kota London, mereka mengadakan berkunjung ke mayoritas, itu wajar, buka bersama di mayoritas, karena di sana Islam minoritas. Tetapi kalau kemudian dibalik posisinya, ya di Indonesia, ketika itu terjadi di sini kayaknya menjadi aneh. Karena mayoritas mendatangi minoritas. Kok perkiraannya seperti minoritas itu butuh gitu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah seolah-olah ini pemaksaan. Karena minoritas tidak mungkin kemudian berani menolak. Ketika kemudian ikon-ikon tertentu, ya tokoh-tokoh toleransi itu kemudian mencoba merangkul, padahal mereka juga tidak ingin dirangkul, itu memang soal ibadah kan. Ketika ini pada ranah ibadah, mereka belum tentu ikhlas menerima bahwa itu disebut sebagai toleransi. Ini kan sudah memasuki rumah ibadah, sudah melompat pagar ibadah antar agama. Nah sayangnya di Indonesia itu di SKB 2 Menteri itu yang diatur hanya pendirian tempat ibadah antara Islam dan non-Muslim. Tidak dengan Islam dan Islam. Kan seperti itu, coba Anda lihat itu. Yang diatur kan tempat pendirian ibadah, ada 90%, kalau misalkan yang Kristen mau mendirikan gereja harus 90 pengguna, 60 penduduk setempat, dan harus ada izin dari FKUB, dan seterusnya. Yang diatur tapi yang untuk yang ibadah nggak diatur. Tapi secara hati, chemistry, masyarakat muslim di Indonesia itu sebenarnya merasa bahwa ini kayaknya tidak lazim, tidak mainstream. Biasanya kalau kita misalkan ibadah puasa ya, circle-nya itu sesama muslim, mau sahur, buka puasa, sholat taraweh, mau apalah istilahnya, mau sedekah dan seterusnya, itu interagama Islam. Bang Mustafa, artinya ini sebenarnya yang salah adalah mindset masyarakat kita atau budayanya? Dua-duanya, karena yang mindset masyarakat ini kan sebenarnya tercipta dari brainwash yang diciptakan oleh ikon-ikon yang seharusnya tidak seperti itu. Misalkan ini kan brainwash dari siapa Bang? Jadi gini loh, kelompok-kelompok yang kemudian memaksakan makna daripada toleransi secara pribadi atau secara keinginan kelompok mereka, itu kemudian diikuti, menular kepada masyarakat seharusnya semula tidak percaya pada itu. Tapi karena lama-kelamaan itu dicap oleh tokoh-tokoh nasional, itu dianggap biasa dan dianggap wajar. Padahal secara mainstream tidak. Karena semua masyarakat, semua ormas Islam, semua kelompok komunitas, atau partai Islam sekalipun, tidak mau mengikuti cara-cara seperti itu. Bang Mustafa, kalau berbicara intoleransi kan kita juga kasuistik ya Bang ya? Iya betul. Berikan contoh yang konkret yang terjadi di Indonesia. Kalau memang sekarang kita sudah mayoritas toleransi tadi kata Bang Mustafa Nara. Yang intolerannya bagian mana Bang? Yang tadi Abang sebut ya kecil-kecil lah, mungkin tidak terlalu ngefek mungkin. Ya ini yang gede ya. Misalnya pertama, ya ada penolakan pendirian tempat ibadah. Ada penolakan kedatangan ustadz. Dua itu saja dulu. Kalau yang pertama itu antar agama, tapi kalau yang kedua ini interagama. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi ini intoleransi yang dianggap intoleransi. Ustadz mana yang ditolak? Nggak ada Bang, ustadz mau ceramah mah boleh di Indonesia Bang. Banyak. Saya mohon maaf ya bagian dari pendakwah awal lah ya. Tahu betul, saya juga pernah ditolak juga. Mohon saya ceritakan nih, saya Idul Fitri mendapatkan, enggak usah orang lain contohnya, saya sendiri supaya paham ya. Dapat jatah khotib Idul Fitri di sebuah universitas besar di Jakarta Barat. Kurang sepekan, itu rektor nelpon saya. Saya dapat surat dari sebuah ormas Islam, pemudanya, enggak saya sebut ya, mengirim surat kepada kami, keberatan kalau saya khotib di perguruan tinggi itu. 1, 2, 3, lebih dari 100 surat, rektor takut. Pola ini mungkin digunakan karena berhasil, akhirnya saya diganti dari khotib.
Berhasil. Ini hanya Mustafa saja, bukan Abdul Somad, bukan Adi Hidayat, bukan bahasa lama. Felix, bukan apa. Ini kan hanya beda mazhab misalnya. Nah, sekarang yang pertama itu, penolakan Ustadz. Itu berujung pada pembubaran pengajian misalkan. Jadi ini intoleransi interagama yang terjadi nyata-nyata ada di depan kita. Kalau yang tadi yang tempat ibadah, saya nggak yakin kalau itu ditolak itu bukan karena tanpa alasan. Misalnya ini ya, ada alasan kultur, ada alasan SKB 2 Menteri. Okay. Karena umat Islam sendiri juga ngalamin, Muhammadiyah memberikan masjid di Aceh ditolak, di depan jalan itu dikasih Dan ini masih terjadi hingga saat ini? Masih terjadi. Okay. Kita di Malang, di mana itu, di Banyuwangi, Masjid Muhammadiyah dipotongin nama Muhammadiyahnya. Terjadi di Jakarta Barat. Setahun 2 tahun lalu saya memimpin Kokam ke Jakarta Barat, merebut masjid kami yang direbut oleh massa, mengatasnamakan massa. Sebenarnya di balik itu dia ormas, oknum. Tapi atas nama ormas, sampai sekarang masih bergulir di pengadilan. Banyak masjid Muhammadiyah nggak bisa berdiri. Begitu juga gereja di sebuah provinsi, wilayah nggak bisa berdiri karena semuanya tidak mungkin itu adalah intoleransi, tapi itu karena pelanggaran administrasi misalkan. Beberapa hal seperti itu ya. Saya mau beralih ke Di Tolikara terakhir, di Tolikara, masjid itu dibakar. Kemarin kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Terjadi juga ya, sampai mati TNI itu. Anda sepakat dengan hal ini? Jadi sebenarnya mindset dan juga budaya kita yang harusnya dirubah dan sudah tidak boleh lah kemudian giliran saya ngomong apa cuma nanggepin Bang Nahra? Kita silakan, tanggapin dulu Bang, tanggapin dulu. Tanggapi dulu Bang, boleh Bang. Oke, pertama-tama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Ade, ini ada komandan saya di Banser, Kiai. Nah ini ada Bang Egy sama Bang Nahra, ini senior saya nih Mbak. Jadi Bang Egy sama Bang Nahra ini 2019 mereka bikin gerakan Mbak yang namanya 2019 ganti presiden. Saya pengen nyatakan hari ini Bang Nahra, Bang Egy, saya setuju. 2024 kita ganti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, setuju? Takbir. Kita boleh balik ke tema ya? Oke, boleh, silakan. Langsung kampanye, ini belum mulai langsung kampanye. Masih panjang, jadi, masih panjang. Jadi saya izin ya, saya udah siapin data nih biar gak ngalor ngidul nih Bang. Okay. Soal intoleransi ini izinkan saya buka data supaya gak ngalor ngidul. Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang, agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Yang itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih. Saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun ini faktanya. Yang kedua, tepos lironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas Bang.
Bang, saya mau Nggak tanya Bang. pantas, nggak pantas. Gue Bang bilang, Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi Gua bilang, data Ustadz jangan ditolak. ngurusin penjajahan Ustadz di ditolak ujung selama di lautan. tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Saya tanggapin Tapi dulu. kita sendiri jadi penjajah. Boleh Diri tanggapin? sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Dulu soal bendera itu salah besar 100% salah. Malu, hoak. Tadi kalau membubarkan apa tadi ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Aulet toleran itu. Enggak, ini kan Berarti gua kan membubarkan lagi- pengajian gua lagi ngebabain nanti dulu data. nanti dulu. Nanti dulu, lu jangan jelek-jelekan Berarti oke, berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda kejebak sendiri. Membubarkan orang lain nggak boleh. Gua Kejebak tidak- sendiri gua tidak makanya membenarkan itu. dipikir. Gua dari tadi nggak Maka membenarkan. dipikir kalau Gua ngomong. nggak membenarkan itu. Membubarkan Kristen nggak boleh, ibadah. Oke, oke. Islam boleh. Gimana otaknya Loh, dibagi itu, dua? Itu bukan gue, Bang. Loh ya setuju nggak membubarkan Nggak. ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Gua Oke, setuju. pembubaran Gua pengajian setuju. boleh nggak? Gue setuju. Boleh Semuanya nggak? nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar jadi yang jadi lu, membubarkan gua biar lurusin dulu. mendengar. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari Pakai pembenaran ya. otak. Gue nggak mencari pembenaran, Bang. Ya, apapun itu kegiatan ibadah. Oke, gue kasih tahu nih. Dan ini mumpung gue lagi masuk TV nih, gue pengen ngasih tahu ya buat yang nonton TV nih, ya. Buat yang nonton mungkin banyak yang belum tahu. Nah ini Bang Egy juga orang hukum. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. Ya, itu Pak RT yang di Lampung itu kena pasal berlapis. Izinkan saya baca data lagi. Pasal 175, jadi si Wawan itu kena pasal ya. Pasal 175 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Makanya si Wawan itu ditahan sama Polda Lampung. Jadi Polda Lampung sudah sah dan benar menahan saudara Wawan, ya, karena memang itunya Bang Egy orang hukum, pasti Bang Egy ngerti. Kalau soal pengajian Bang, pengajian dibubarkan Ustadz tidak boleh ceramah. Internal di umat muslim sendiri. Izinkan saya Iya. selesai dulu, Oke. saya belum selesai. Ya, habiskan. Boleh Bang, Tuntaskan. durasi kita terbatas Satu Bang. lagi, tadi Bang Iya, Nahar boleh ada ditanggapi. ngomong soal SKB 2 Menteri, izin Bang. Jadi Panjang saya banget nggak nyari pembenaran di sini, saya cuma bilang bahwa memang intoleransi itu ada. Dari dua belah pihak, yang Abang bilang itu benar. Iya. Itu benar, oke? Mumpung lagi nih mumpung di depan TV ditonton banyak orang, saya ingin mensosialisasikan soal SKB 2 Menteri yang Bang Nahara bilang tadi, yaitu bab 1 pasal 3 di di SKB 2 Menteri. Memang yang Bang Nahara bilang itu benar. SKB 2 Menteri itu cuma ngatur soal aturan ibadah. urusan rumah ibadah doang. Nah, ini ada satu pasal ya, ada satu bab dan pasal 3 yang perlu diketahui oleh banyak orang. Apa itu, Jadi Bang? jadi tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Rumah bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Oke? Apa yang dimaksud di sini? Jadi banyak bapak-bapak aparatnya yang sering kejadian pembubaran ibadah lah, penolakan gereja. Banyak bapak-bapak aparat tidak ngerti aturan sehingga mereka nontonin doang, Mbak. Jadi ketika oknum warga datang ngebubarin, mereka nontonin doang karena mereka nggak tahu aturan ini. Mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, Stop di sini. kalian Ini salah ibadah paham. di ruko tidak perlu minta izin. Itu Stop menurut dulu, SKB 2 stop dulu, Menteri. stop dulu. Ya. Oke, kita berhenti Jangan di situ, mau Bang. dibubarin seenaknya. Ya. Karena ini tekstual saudara, ini memahami hukum ini tekstual. Rumah ibadah itu boleh di rumah keluarga, tapi yang hadir siapa dulu? Nanti dulu, Anda kan kurang literasi Loh, ini. lu bukan kurang Nanti literasi, dulu, lu ngomong sembarangan. Ini gua udah boleh pelajarin. mendirikan, Gua boleh udah mendirikan. pelajarin, ini rumah Ototnya ibadah. jangan ditarik. Rumah ibadah, lu jangan motong gue dulu. Oke, Gini, bergantian gini. Bang. Lu jangan Kita motong gue dengarkan dulu. dulu. Kita dengarkan Gini dulu. dulu. Ini ngomongin dulu, dari dulu, tadi, dulu. apa namanya? Iya, kita Beberapa dengarkan dulu. kasus. Segmen durasi kita Ya. masih panjang. Kita tahan dulu ya. Kita kasih porsinya nanti seimbang. tahan dulu, Bang. Mas Arya Permadi, Bang Mustafa Nara, kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.
Kita langsung ke Bang Egy Sujana. Tadi Arya Permadi sudah menjelaskan secara spesifik data-data intoleransi yang terjadi di tanah air. Pembubaran tempat ibadah non-muslim. Itu fakta, bukan katanya, tapi nyatanya Bang Egy. Termasuk juga aturan tadi SKP 2 Menteri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Kan udah Idul Fitri, tanggal 25 nih. Dalam konstruksi hukum, kita harus melihat akar. Kenapa ini semua terjadi? Bahkan konflik persepsi bisa berbeda dan terjadi konflik fisik bahkan. Kita harus melihat secara undang-undang, karena kita ini negara hukum. Oke, sampai di situ dulu. Saya meminta respon dari Bang Ade Armando. Bergantian dulu boleh, Bang? Bergantian dulu. Bang Ade Armando silakan. Sumpah, bentar. Oke, Bentar doang. singkat ya Bang. 30 second. 30 second. Aku mau nanggapin Bang Edi. Aku nih, Bang Egy, sorry. Saya ini pendukung garis keras Pak Jokowi. Saya setuju sama Bang Edi. Saya kecewa. Saya kecewa intoleransi masih marak terjadi di negeri ini 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Oke? Saya anggap Pak Jokowi kurang tegas terhadap intoleransi yang marak ini. Makanya kita butuh sosok yang lebih tegas, Bang. 2024 ini kita, Oke. saya yakin Kita di sini kalau Pak bukan Prabowo ruang jadi kampanye ya, presiden, disikat habis nih intoleransi. Ini Bang. bukan karena mau pilpres 2024 Ini kan bukan Bang? ruang kampanye Bang. Bang Ade Arya bukan Armando karena mau silakan. pilpres kan ngomong ini kan? Kita boleh ke Bang Ade Armando Bang, dilanjutkan Ya Bang. tentu sikap beragama begitu. Karena kan kita dilihat dari sholat. Ya sholat nggak harus jelas. Ukuran dalam Islam itu Ini sholat. ngomong Prabowo, Pak. Nggak tahu lah, jangan saya nama orang. Kita gantian ke Bang Kita Ade dulu bicara ya, Bang Egy. ukuran. Menarik Bang Egy. Bang Ade Armando, pantas tidak Ya udah sampai kemudian- situ dulu lah. Nanti kalau Iya. kalau mau debat saya pakai Quran, mana Qurannya? Oke. Mana undang-undangnya? Jangan afsbun. Gitu. Kita tahan di situ Bang Egy, Bang Ade. Betul tidak kemudian kita harus bertanya ini kepada pemerintah, bukan kemudian kembali kepada mindset masing-masing masyarakat kita. Iya, pertama-tama sebelum masuk ke sana, saya menyebut saya bahagia sekali bahwa hampir semua pembicara sebetulnya sepakat. Paling tidak 3 orang pembicara pertama lah ya. Ya. Bahwa toleransi itu penting. Dan bentuk-bentuk intoleransi seperti terutama pelarangan rumah ibadah. Yang bentuknya bisa pelarangan gereja, bisa pelarangan masjid. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima dan kita anggap sebagai sesuatu yang bertentangan bukan hanya dengan nilai-nilai keindonesiaan, tapi dalam hal ini karena kita bicara sebagai muslim, nilai-nilai keislaman. Itu jelas menurut saya jadinya, bahwa itu tidak bisa kita terima. Dan betul toleransi itu urusannya bukan lagi sekedar antar agama, tapi intra agama sendiri. Islam ini kasus Muhammadiyah ya, Bung Mustafa, kemarin baru saja ada isu tentang Muhammadiyah kan menetapkan Idul Fitri itu 21 April kan. Udah karena nggak nunggu apa namanya? Beda metode Bang. Beda metode kan ya. Nggak pakai ru'yat. Dia udah menentukan dan ternyata ada di 2 daerah kalau tidak salah, di Pekalongan dan di Sukabumi kalau tidak salah ya. Jadi kalau di Pekalongan itu nggak boleh dipindah ke lapangan lain. Terus di Sukabumi itu akhirnya dibolehkan setelah viral. Tapi di Merauke yang di sana mayoritas Kristen malah harus mempersilahkan pakai halaman kabupaten yang pakai sholat Idul Fitri. Kan ini Oke, lucu. Iya. Tapi kita sebut yang 2 lah ya. Yang bahwa sampai dilarang hanya karena perbedaan metode kan. Bagaimana mungkin perbedaan metode menyebabkan ada, ya bukan pelarangan tapi tidak diizinkannya penggunaan fasilitas umum kan untuk kepentingan sholat Idul Fitri. Jadi intoleransi semacam ini terjadi secara, kalau Anda katakan tadi betapa maraknya ya, itu betul terjadi dan serius. Dan saya setuju bahwa pemerintah harus tegas. Jadi misalnya begini, kok bisa-bisanya ya kepala daerah, misalnya di Cilegon itu wali kotanya bilang nggak boleh ada gereja di daerah ini. Ini Cilegon bro gitu, mas ya. Ini daerah Islam, nggak boleh ada gereja. Udah dipanggil sama Menteri Agama kan, ketemu sama dia. Dan belum ada juga jalan keluar. Sekarang Pak Tito udah mulai ngomong, kita akan cari jalan keluar dengan merujuk pada kasus gereja Yasmin di Bogor kan. Dia bilang gereja Yasmin bisa dijadikan contoh nih. Saya nggak tahu apakah benar bisa disamakan atau tidak, tapi paling tidak ada upaya dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama untuk mencegah jangan sampai lagi terjadi pelarangan gereja. Karena yang melakukan pelarangan gereja itu adalah misalnya dalam kasus Cilegon tuh wali kota. Dalam kasus siapa istrinya Deddy Mulyadi tuh Purwakarta. Oh iya, Purwakarta kan bupati yang melarangnya. Kepala daerah. Kepala daerahnya itu.
atas desakan. Bupati kok bisa-bisanya bilang saya melarang karena adanya desakan. Secara hukum nggak bisa. Kepala daerah itu mengeluarkan IMB. Kalau kita baca yang peraturan 2 menteri itu sama sekali nggak ada urusan sama diizinkan tidaknya oleh seorang kepala daerah kan. Tapi itu terjadi dan ini di banyak tempat, kita akui saja. Tapi tadi dikatakan bahwa ini mayoritas enggak Islam yang begini. Saya sih percaya enggak. Saya percaya ini semua terjadi pelarangan-pelarangan tersebut karena yang disebut desakan masyarakat tersebut, saya yakin sih bukan masyarakat mayoritas. Oknum. Kelompok-kelompok tertentu ya. Kayak kasus Yasmin. Yasmin tuh dekat rumah saya kan. Rumah dekat Bang Egy juga kan ya. Ya, kasus agak-agak. Oh, agak jauh. Kalau saya masih agak dekat tuh. Ya, Cece. Bang Egy bilang dia rumahnya dekat Istana Bogor. Kalau saya di pinggiran, Bang. Nah, Parung, saya lebih dekat ke Yasmin itu. Makanya Dok, kalau bisa itu presiden, itu kan karena pendidikan gak beres. Iya, iya. Ya nanti saya selesaikan dulu nih. Saya nanti menuju sana kok, tenang aja. Ya, saya mau bilang bahwa iya, jadi ketika ada penolakan, saya ketemu kok sama jemaat gereja GKI Yasmin itu. Dia bilang di awal semua aman kok, ya, nggak ada penolakan. Mereka memperoleh 60 ya, 60 tanda tangan penduduk setempat. Yang belakangan kemudian dituduh sebagai ada palsu dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian datang kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bikin rame dan kemudian sama-sama menolak. Cuma bedanya begini, yang menolak ini tuh betul-betul militan. Masyarakat biasanya itu kayak ya udahlah jangan berantem terus. Makanya Pak Bima Arya mengambil jalan tengah, memindahkannya ke daerah lain yang sekitar 1 kilometer. Poin saya tapi adalah bahwa ini semua adalah gejala yang kita tidak boleh tutup mata terjadi. Ada banyak, bahkan Anda punya data yang sangat impresif tadi ya. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat-sangat memalukan. Tapi yang dilema, Bang Adi Armando, yang satu iman pun juga bisa cekcok sendiri. Persis. Lagi mau ngaji dibubarin, sesaat lagi dijawab. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Jangankan kemudian kita berbicara antar agama. Banyak sekali kita juga masih temui. Sesama satu agama pun secara internal pun juga masih banyak contoh. Beberapa ustadz yang kemudian ingin mendakwah dilarang oleh sesama umat muslim dan lain hal. Bang Dendi, respon Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya begini, sebenarnya secara umum ya saya sangat yakin bahwa masyarakat di Indonesia itu seluruhnya adalah masyarakat yang toleran. Tapi memang ada beberapa persoalan tadi seperti yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa ada tindakan yang intoleran terhadap kelompok yang berbeda agama atau berbeda kelompoknya sendiri dalam satu agama gitu ya. Itu kan banyak persoalan. Tidak bisa kita bilang karena persoalannya langsung pada persoalan dia itu intoleran. Ada persoalan edukasi tadi yang diceritakan, ada persoalan edukasi di dalamnya, ada persoalan tidak pemahaman, ada juga persoalan orang yang tidak mengerti sekitar, ada soal undang-undang gitu ya. Tapi begini sebenarnya, ajaran agama dalam Islam itu bahwa kita ini memang diciptakan berbeda-beda. Kita ini tidak ada yang diciptakan bisa sama, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah gitu. Jadi perbedaan itu ya kita harus bisa menerima. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan penyebabnya apa, juga tidak bisa kita langsung serta-merta gitu ya.
Jadi kalau dia melakukan tindakannya sampai kepada tindakan intolerannya sampai kepada tindakan kriminal atau tidak? Tindakannya pelanggaran hukum atau tidak? Tindakannya sampai kepada menggugat atau tidak? Tindakannya ada ke dalam, karena begini, banyak juga tindakan intoleran tapi ditutupi dengan persoalan hukum misalnya. Saya beberapa kali juga pernah melakukan pembelaan terhadap gereja yang dibangun di Tangerang tuh. Gereja dibangun di Tangerang akan tetapi digugat. Karena dianggap IMB-nya nggak ada misalnya gitu. Padahal IMB-nya sudah ada jalan proses. Alhamdulillah menang kan. Artinya mereka bisa beribadah. Saya nggak tahu tapi kalau orang memakai proses hukum, jalur proses hukum itu, jalurnya apakah hukumnya baik itu administrasi ataukah proses hukumnya gugat menggugat gitu ya, kita bisa melihat secara utuh nih persoalannya apa gitu. Tapi kan nggak melulu setiap permasalahannya kemudian harus dibawa ke ranah hukum kan Bang? Ya enggak, kan bisa. Jadi gini, hukum itu kan nggak mesti semua dalam bentuk vonis gitu ya. Ada tindakan vonis di dalamnya gitu hasilnya. Hukum itu, musyawarah itu bagian dari hukum sebenarnya. Jadi kalau boleh nanya nggak? Jadi mediasi itu juga bagian dari tindakan hukum. Sebentar Bang. Ya, kita tuntas dulu. Mediasi itu juga bagian dari tindakan hukum. Saya kira gitu. Oke, Tapi kan ini Bang banyak yang main hakim sendiri, Bang Egy, sebelum banyak yang main hakim sendiri, mereka tanpa masuk proses hukum, mereka menuduh tanpa dasar, Pak Denny. Ya kalau main hakim sendiri kan, main hakim sendiri itu apa di contohnya? Misalnya kalau Kasus di Pamekasan ada ustadz yang sudah ngetop sekali, bahkan mungkin kanalnya bisa kita akses, dilarang. Ustadz siapa tuh? Ustadz Hanan Ataki dituduh oleh sekelompok orang nggak boleh ceramah di Masjid Al-Mutakin. Itu contoh nyata di negeri. Oke. Sebenarnya begini, kalau Ustadz Hanan Ataki saya kan nggak tahu juga nih orang. Saya kan nggak kenal ya Ustadz Hanan Ataki, apakah Ustadz atau bukan atau siapa Ustadz Hanan Ataki saya juga nggak paham. Terus apakah dia dilarang atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi tadi memberitahukan kepada saya ada di Pamekasan. Di Pamekasan pada tanggal dilarang. 12 Februari 2023 dilarang mengisi ceramah di Masjid Al-Mutakin. Ya. Tuduhannya tidak jelas. Tuduhannya tidak jelas. Apa itu maksudnya? Kan gini, sumber berita itu kan al-khobar itu laisa kal muayyan gitu ya. Jadi berita itu harus dilihat dulu. Jadi apa bentuknya? Maksudnya ada pembubaran, larangannya itu apa? Tuduhannya apa? Tadi gimana mau menanyakan kepada saya memberikan respon kepada persoalan yang saya juga tidak jelas, yang memberitahukan kepada saya. Itu ada persoalan di sana. Tapi persoalannya apa? Tidak jelas. Ya, itu dia dibubarkan tanpa alasan Bang. Itu dia kami pun Tuduhan juga tanpa bertanya-tanya. alasan. Dibubarkan tanpa alasan. Lah iya, kalau dituduh tanpa alasan kan saya juga nggak ngerti. Jadi kita belum ada investigasi yang jelas juga soal itu gitu maksudnya. Jadi gimana menanggapi? Ya gimana? Mantau. Itu tadi saya mau nanya dulu. Ya gimana Bang? Jadi gini, Denny, kan semua tahu lah pengajian-pengajian yang ada yang dimaksud itu kan dibubarin oleh Banser atau apa gitu supaya jelas. Kita tidak nuduh yang lain-lain, cuma bertanya mengapa begitu, gitu loh. Dan terus bukan cuma satu, beberapa tempat. Padahal di Al-Quran tadi orang musyrik aja harus dilindungi. Kok ini sesama orang beriman? Enggak gitu loh. Kita ini ingin damai, brother ya, Denny. Bukan. Tapi kenapa terjadi intoleran di situ gitu? Ya gini Bang, persoalan intoleran itu ya. Dibubarkan atau dilarang atau apa juga persoalannya nggak jelas gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Kita kan kalau selama nggak tahu persoalannya apa yang menjadi yang nggak tahu tuh ente nggak tahu. Lah iya makanya jadi persoalan ya kalau sebenarnya ente apa nggak tahu ya udah jangan jawab. Lah iya. Gitu. Kebenaran gue ini kan pasukan udara Bang. Jadi gue kalau ada kayak gitu-gitu gue pasti mantau tuh. Jadi iya. gue tahu tuh redaksinya semuanya tuh sampai dalam-dalamnya gue tahu. Poinnya? Jadi umumnya kita gak usah sebut ya, ormas yang menolak nggak cuma 1-2 ustadz, tapi itu beberapa ustadz itu umumnya ormas yang menolak ini, kita gak usah sebut nama, itu punya benang merah alasan penolakannya karena ustadz-ustadz ini punya jejak digital, pernah mempromosikan khilafah, pernah pawai sama HTI. Kebenaran ideologi ormas ini memang sangat-sangat anti terhadap HTI dan khilafah gitu loh Bang. Ini kalau jadi dibilang persoalannya jadi sebenarnya kalau dibilang nggak tahu kita tahu of course. Kalau jadi Hanan paham Hataki saya. apa? Hanan Hataki Jadi apa? paham saya Bang. Kenapa Hanan Hataki Jadi paham saya. Jadi paham. Ada satu video Bang, memang ada satu video dia memang pernah ngebahas ya.
Meskipun udah dibantah sendiri Boleh sama nggak dia ya. 1 menit aja Dia udah dibantah sama dia. Jadi saya paham. 1 menit aja. Abang nanti pasti akan nyambung ini. Nanti Pak Abdullah harus bicara juga nih. Iya, Pak Abdullah beliau nanti Kita yang berikan kebagian juga. ini. Jadi gini, Coba. kalau alasan pola seperti dia itu, nanti kena dia sendiri. Yang ex-PKI aja boleh masuk partai politik, hanya ngisi pengajian nggak boleh ex-HTI misalnya. Mohon maaf nih. Apa bedanya? Sama-sama ideologi. Ini kan otaknya nggak dipakai, kata Rocky Gerung Dungu. Yang ex-PKI Kata mengaku saya, di sebuah blow on. partai politik boleh. Ngisi pengajian ex-HTI, ex-FPI kok nggak boleh. Bahasa lama ilmunya bagus, yang jelek tinggal, yang baik ambil. Kalau alasannya itu. Ex-PKI boleh? Boleh, kok boleh. Kenapa ormas Islam nggak boleh? Pembelaan. Itu maksud saya secara logika. Ilmu mantiknya masuk, dia nggak punya ilmu mantik. Enggak. Pembelaan gue itu bukan kebijakan gue Pak Bos, kebijakan atas itu. Gue kan Ini cuma memeta. Anda memeta kultural aja. doang gue mah. Anda cuma memberitakan. Jadi gini, saya memahami kalau misalnya begini, bahwa toleransi itu bukan berarti kita melakukan, toleransi itu kan kita bisa siap berbeda pendapat, berbeda dalam persoalan gitu, biasa-biasa saja. Itu biasa terjadi, Muhammadiyah, NU gitu ya, dan dalam NU sendiri ada berapa mazhab, ada 4 mazhab yang diyakini. Kalau dari pesantren tuh ada mazhab tambahan lagi selain Hanafi, Maliki, Syafi'iyah dan Hambali, ada Yang Daud keliru Zahiri apa? dan lain-lain. Nah, persoalannya kalau ada orang yang mengaku ustadz, kemudian isinya mencaci maki, misalnya ya, terus ada provokasi gitu ya, itu dia juga bukan dakwah di dalam itu. Apakah itu diperbolehkan? Kalau isinya di dalamnya itu mengata-ngatai orang, mencaci maki orang begitu, itu juga bukan bagian dari, terus kita apa? Kita harus toleransi isinya. Iya, isinya kalau ceramah ya toleransi kita, tapi kalau isinya caci maki, isinya menyalahkan, misalnya menyalahkan menyalahkan, mencaci maki lah ya. Kalau menyalahkan itu kan soal pendapat. Oke. Pendapat dia bisa menyatakan dirinya benar, yang lain salah gitu ya, walaupun kemungkinan orang lain benar gitu. Nah, tapi menurut saya kalau isinya provokasi, isinya caci maki, isinya adalah kemungkinan bugot gitu ya. Bugot itu dalam istilah fikih siasanya pesantren gitu. Bugot itu ada kemungkinan orang ini akan melakukan pemberontakan gitu ya. Nah, itu juga bukan tidak bisa kita hitung toleransi di Kalau sana isinya gitu. lemah lembut tidak ada sama sekali hal-hal yang kasar tapi tetap diusir. Oke, kita tahu. Misalnya libatkan gini ya, mahasiswa dulu. ada Bapak ceramah, mohon maaf. ada Bapak, ceramah. mohon maaf kami tahan dulu karena kita juga akan melibatkan Gen Z. Kita Sebentar, menghadirkan mahasiswa di sini Ikatan oke. Demokrasi. Maksud saya Boleh, begini Pak Mas, Denny jadi ditahan dulu. ada yang namanya Ustadz apa namanya misalnya nih, orang yang diakui Ustadz, tapi ceramahnya bahwa bilang di sana boleh ngebom gitu, di sini boleh ngebom, itu juga nggak boleh. Oke, Oh jelas itu sepakat. yang sudah kita Soal tangkap. itu sepakat, itu dilarang sama sekali. Itu dilarang sama sekali. Kalau Malah kita bisa sepakat. ditangkap kalau ada Kita statement itu Pak Dendi. Itu namanya intoleransi. Oke, namanya. paham. Nggak mungkin kita toleransi sepakat dalam sampai di hal situ. gitu loh. Kami minta untuk mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung pada narasumber kami persilahkan. Sebutkan Langsung ke nama poinnya, dan Mas. juga langsung poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Rahman dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin menanyakan nih kepada Bang Ade Armando. Gini Bang, kan maraknya nih yang tadi Abang sebut, banyaknya intoleransi, penolakan-penolakan. Ya, jika dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dengan latar belakang Indonesia yang perjuangannya ini kan dari berbagai agama. Jadi menurut Abang nih bisa dikatakan nggak sekelompok masyarakat yang intoleran tadi Abang bilang itu bisa dikatakan kurang pahamnya dengan Pancasila gitu nggak Bang? Menurut Abang gimana? Terima kasih Bang. Terima kasih. Pertanyaannya. Langsung Bang. Oh iya, itu jelas sekali kan, ya. Dia tidak menjalankan prinsip-prinsip yang kita yakini sebagai prinsip-prinsip dasar NKRI kita kan. Banyak orang lupa, saya senang bahwa ini datang dari generasi Anda ya, yang artinya Anda masih ada di hati Anda bahwa kita ini satu Pancasila, Indonesia ya. iya. Kita mungkin berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghargai, harus saling melindungi. Ketika ada orang ingin beribadah, maka orang itu harus diberi hak sepenuhnya untuk beribadah. Gimana, tadi terpotong karena menurut saya memang jawabannya adalah bagaimana caranya agar kita semua terus menularkan ini kepada seluruh bangsa ini. Bahwa saya orang Minang misalnya, dia orang Sunda. mana? Banten. Oh Ya. Banten. Nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi kita satu bangsa. Dengan teman saya di NTT satu bangsa.
saya Islam, yang satu Kristen, atau dalam Islam tadi dikatakan. Anda harus tahu loh bahwa ada misalnya serangan terhadap orang yang mengatakan mereka memeluk Ahmadiyah, Islam tapi Ahmadiyah. Itu juga diserang, bahkan dibunuh, bahkan rumah ibadatnya dibakar ya. Begitu juga dengan Sunni dan Syiah. Ya. Sesuatu yang sangat biasa sebetulnya di dunia Islam itu juga bisa menjadi alasan untuk saling serang. Ini yang harus kita bangun, Dek. Ya. Dan saya percaya bahwa generasi kalian lah yang harus betul-betul menjadi orang-orang di garda terdepan untuk kita tidak ada lagi ya persoalan sekat-sekat sara, suku, Kita agama, sepakat ras gitu ya. Kita sepakat Gitu ya. itu. Sip. Ya. Pak Heha, Pak Abdullah Heha, mungkin menanggapi hal ini, melihat situasi saat ini ternyata kok masih saja terjadi hingga saat ini. Belum lagi nanti kita mendekati Pilpres 2024. Silakan Pak Abdullah. Pertama, dari definisi toleransi itu artinya mengakui tapi tidak berarti mengikuti. Jadi beliau suka pakai baju putih, ya itu beliau suka, tapi saya tidak harus pakai baju putih. Begitu juga, itu toleransi pertama. Yang kedua, kalau bicara toleransi di Indonesia ini, hanya Kabupaten Maluku Tengah yang ada, yang dikenal dengan Pela Gandung. Di seluruh Indonesia hanya di Maluku Tengah. Pela Gandung itu ada satu kampung dengan kampung yang lain, sesama agama atau tidak sama agama, mempunyai ikatan yang lebih daripada hubungan darah. Misalnya, kampung A dengan kampung B hubungan Pela, mereka tidak boleh menikah. Pada menurut hukum Islam boleh menikah. Tapi karena ikatan luar biasa itu tidak boleh menikah. Itu di Maluku. Heha Mahua di kampung saya Islam, Heha Mahua di kampung sebelah itu Nasrani. Sehingga dan begitu saya itu 12 tahun sekolah di sekolah yang saya belajar Injil. SD negeri, tapi di kampung saya tidak ada SD, ada madrasah. Tapi kakek saya tidak mau saya sekolah di madrasah, jadi saya harus datang sekolah itu, SD. Saya belajar Injil, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Semua saya belajar Injil, jadi saya kuasai Injil. Seperti itu. Nah, kenapa seperti demikian? Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan, wahai manusia, kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang semulia-mulia orang di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa dalam definisi bahasa bebas, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua dilarang. Maka di dalam sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan agama dan melaksanakan syariat agamanya. Jadi, ketika ayat Al-Hujurat 13 itu dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para rabi Yahudi datang ke rumah Rasulullah, ke tempat Rasulullah, berdiskusi tentang persoalan masyarakat Madinah. Tapi kemudian Rasulullah itu seperti heran, ada salah seorang itu yang dulunya gelisah. Jadi Rasulullah, kenapa ini orang dulu gelisah? Jibril datang bisiki Rasulullah, hari ini hari Sabtu, hari Sabat mereka harus ibadah. Terkejut Rasulullah, minta maaf, kemudian sediakan tempat untuk mereka melaksanakan ibadah Sabat. Selesai, dilanjutkan lagi. Lain waktu, kenapa Rasulullah lakukan itu? Karena beliau kepala negara. Kepala negara bertanggung jawab atas menciptakan semua sarana prasarana ibadah apapun agamanya. Kepala negara. Jadi Rasulullah itu kepala negara. Lain waktu beliau lakukan inkognito ke perkampungan Yahudi. Datang waktu salat zuhur. Mereka tawarkan untuk di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Kata Rasulullah, tidak, saya harus kembali ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Aku tidak ikut cara kamu dan kamu tidak ikut cara aku. Jadi jelas. Jadi dalam soal muamalah, itu tidak ada persoalan. Tapi ketika menjangkut soal ubudiyah, maka ada batas-batas. Dalam konteks ini, maka persoalan yang disebutkan oleh Saudara Egy itu benar. Soal pendidikan. Wahyu pertama itu tentang pendidikan. Kenapa pendidikan kita seperti begini? Karena ada namanya seorang sosiolog, namanya Snokhrokhoroni. Snokhrokhoroni itu belajar di Mekah sekian tahun tentang Islam. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dia memberikan rekomendasi kepada VOC, pemerintah Belanda.
Kalau orang Islam itu mau lakukan ibadah ubudiyah, silakan, bebaskan. Karena itu maka kemudian orang bebas naik haji. Di dunia ini hanya Indonesia, Malaysia, Brunei yang pakai gelar haji. Kenapa? Karena ini sistem database kalau sekarang. Ya. Kata, oh ini sudah pernah ke haji, berarti begini. Kemudian mereka pakai songku putih, maaf itu apa namanya, snorkelnya, pakai songku putih. Sehingga akan ketahuan database, oh pakai songku putih berarti haji, ini bahaya dan seterusnya. Tapi kata snorkelnya, jika mereka bicara tentang politik, ekonomi, hukum, cegah bila perlu dengan invasi militer. Karena itu hari ini di beberapa tempat tertentu di Indonesia, dan saya pernah saksikan salat Jumat, khotibnya membaca dalam bahasa Arab. Baca khutbah dalam bahasa Arab di tempat yang orang tidak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena itu politik snorkelnya. Kalau sampaikan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon dan seterusnya, salah satu syarat khutbah itu adalah bicara tentang takwa. Maka dia akan bicara tentang takwa. Maka orang bilang, loh kalau begitu kita tidak boleh dijajah, kita maka berontak. Karena itulah warisan dari snorkelnya. Hari ini yang dijelaskan oleh saudara Ade, saudara Bani Samud, itu adalah operasi intelijen. Operasi intelijen, saya beberapa kali ditahan pada zaman Orde Baru, ditangkap, dipenjarakan. Saya tahu itu operasi intelijen. Sebab apa? Katakanlah orang mau menegakkan syariat Islam, tapi dia membunuh, dia membakar. Mana sebutkan hadisnya? Sebutkan riwayatnya. Bahwa bisa menegakkan Islam dengan membunuh, membakar dan seterusnya. Saya diberitahu oleh Muhammad Sulaiman, mantan anggota DPR Pusat, adik dari Abjan Sulaiman. Abjan Sulaiman itu kolonel, pemimpin Apreja di Majelis Istiqlal. Dia katakan, kenapa Kartosuwiro cepat ditangkap? Karena PKI memasukkan orang-orangnya ke dalam. Kemudian mereka itu yang membakar rumah, kemudian memperkosa dan mencuri, maka terciptalah stigma. Sehingga dalam pagar betis dalam waktu singkat, Kartosuwiro ditangkap. Coba lihat, sebelum Hillary Clinton mengatakan bahwa ISIS itu adalah operasi intelijen, saya sudah katakan di mana-mana tidak ada gerakan yang apapun lokal, nasional, internasional yang tidak terlibat operasi intelijen. Sehingga dengan begitu maka yang terjadi hari ini adalah operasi intelijen. Artinya terstruktur ya Pak Abdullah ya. Terstruktur. Kita Karena tahan itu maka dulu. Nanti kita lanjutkan usai jeda ya pemirsa sesaat itu. lagi untuk Anda. Langsung saja kita ke Pak Abdullah, karena tadi Anda juga menyebutkan mengenai ini terjadi karena adanya operasi intelijen. Kesannya ini mengarah ke otoritas Datanya negara, mana, Pak Abdullah? Silakan baca disertasi mantan Ketua KPK Profesor Busro Mukadas. Sangat jelas data-datanya. Ini disertasi loh, disertasi. Nah, saya setelah menjelaskan tadi itu, saya praktekkan. Ketika saya ketua tim penyusunan kode etik KPKPN, Komisi Pemeriksaan Penyelenggara Negara, sebelum KPK. Waktu itu saya tidak sadar bahwa itu bulan Ramadan. Waktu siang hari tidak disediakan makan. Saya tanya kenapa tidak disediakan makan? Ini bulan Ramadan Pak. Ya tapi ada anggota saya yang bukan Islam. Saya katakan saya tidak akan lanjutkan rapat sebelum dicari makan untuk mereka makan. Itu saya lakukan. Dan dicari makanan nggak tahu dari mana mereka makan. Sudah itu baru lanjutkan. Di KPK, saya 8 tahun di KPK. Ketika salat Jumat, saya beritahu kepada Biro SDM, undang pendeta datang untuk memberikan ceramah rohani kepada yang bukan beragama Islam. Nah, kenapa demikian? Karena proses pendidikan itu yang mengakibatkan orang paham atau tidak. Proses pendidikan juga mengakibatkan orang itu bisa jujur atau tidak. Dari 1.300 orang yang ditangkap KPK, Ustaz, dari 2004 sampai sekarang, 86% itu sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, guru besar. Berarti secara statistik, pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Kenapa? Tadi dikatakan Saudara Egy, karena pendidikan kita itu sekuler, memisahkan antara persoalan uhrawi dan persoalan muamalah. Padahal Islam itu totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu duhu fi silmi kafa wala tabi'atu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang beriman masuk dalam Islam secara totalitas. Tidak boleh parsial-parsial. Karena parsial itulah kemudian masuk unsur intelijen untuk kemudian memilah-milahkan.
Sehingga akhirnya kemudian kelompok A, kelompok B. Saya waktu di HMI dengan teman-teman PMI, kalau misalnya salat subuh saya diminta jadi imam, saya tidak kunut, mereka ikut aja. Sebaliknya ketika mereka imam, mereka kunut, saya ikut saja seperti. Karena saling memahami. Saling memahami itu adalah bahwa kenapa dia begitu ada dasarnya. Ketika kita dasar hukumnya, kemudian kita ikuti. Asal ada nasnya. Saya belajar dari Bu Hamka mengajarkan kepada saya bahwa kalau Anda lihat pameran lukisan abstrak, ditanya, mengerti enggak? Enggak ngerti lukisan abstrak. Tapi laku malah mahal. Jadi maksud Pak Abdullah ada kaum elit, ada tangan kaum elit yang bermain untuk menggerakkan isu-isu yang sensitif yang mengarah ke intoleran itu. Coba Anda lihat, Harun Masiku itu sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Ya? Iya, 3 tahun lebih. Si Nazarudin itu bendahara partai berkuasa waktu itu. Anggota DPR. Lari ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian Cina, terus terakhir di Kolombia. Tapi presiden waktu itu punya komit untuk membantu pemberantasan korupsi. Maka dia perintahkan Polri untuk bersama-sama KPK mengejar sampai di Kolombia, ditangkap 4 bulan. Dia partai berkuasa waktu itu. Hari ini Harun Masiku, tidak kita kenal dia siapa. Di partai juga tidak. Tapi karena melibatkan elit-elit politik, maka kemudian sampai hari ini belum ditangkap. Oke, silakan Bang Ade. Saya boleh komentar begini, supaya kita kembali ke topik kita ya, Pak Abdullah. Bisa nggak kemudian disimpulkan bahwa artinya di belakang pelarangan-pelarangan gereja, tekanan-tekanan terhadap pembangunan rumah ibadah, bahkan barangkali juga tekanan terhadap Ahmadiyah, terhadap juga Muhammadiyah, itu sebetulnya ada kekuatan besar di belakang, dalam pandangan Anda ya, ada kekuatan besar yang sebetulnya ingin menjadikan kelompok-kelompok ini memecah belah umat Islam lawan negara, lawan juga umat beragama lain. Jadi sebetulnya pelarangan-pelarangan rumah ibadah ini bukan sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang datang dari dalam diri masyarakat sendiri, tapi memang ada kekuatan di belakangnya. Kira-kira begitu nggak Pak? Ya, kan tadi saya bilang tidak ada satu gerakan di dunia ini yang tidak terlibat operasi intelijen. Karena ada proyek. Ada proyek. Kalau misalnya aman-aman saja, ya tidak ada proyek. Maka perlu ada. Ya coba, Pak Ade, narkoba itu dari tahun berapa? Katakanlah pusatnya di Aceh. Aceh itu berapa ribu hektar sih? Kalau semua pasukan berseragam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, datang ke kebun itu, Bapak, selesai kan? Tapi kalau Pak itu Abdullah, dilakukan, maka tidak ada lagi ya, proyek. Pak Abdullah, kalau itu barangkali memang kita juga curiga kan, apakah di belakang sindikat narkoba itu ada kekuatan yang lebih besar? Kita kurang lebih selama ini mengatakan pasti ada. Kemudian ketika kita bicara tentang Harun Masiku dan seterusnya, kita juga akan bicara hal yang sama. Ini pasti ada kekuatan-kekuatan yang untouchable. Buat saya yang baru dari analisisnya Pak Abdullah adalah bahkan juga penindasan, pelarangan gereja, Ahmadiyah, Syiah, jadi konflik-konflik agama di Indonesia ini menurut Pak Abdullah juga di belakangnya ada sebuah kekuatan yang memang ingin agar Indonesia ini terpecah belah. Buat saya ini sebuah pandangan yang baru sama sekali buat saya, dan buat saya ini apa ya, saya mau bilang jenius gitu, brilian gitu. Pemikiran yang sehingga saya bisa mengatakan bahwa wahai mereka yang melarang rumah ibadah, yang beramai-ramai di Cilegon, di segala macam, Anda harus tahu loh bahwa di belakang Anda itu ada pihak-pihak yang akan diuntungkan kalau Anda terus-menerus melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Atau barangkali di daerah lain umat Kristen terhadap umat Islam. Boleh 1 menit. Seperti juga dulu di Ambon barangkali Pak ya. Iya, kalau di Ambon itu jelas saya tahu siapa yang otaknya itu. Kita bersaudara, Muslim, Kristen, hubungan pela. Tiba-tiba kemudian terjadi itu saling berbunuh-bunuhan seperti itu. Karena ada operasi intelijen seperti itu. Jadi Pak Ade bisa datang ke Google, baca buku saya, Membedah Keberagaman Umat Islam di Indonesia menuju Master Madani. Di situ saya jelaskan ada 1.500 halaman. Jelaskan seperti ada data versi Pak Abdullah ya Pak ya? Silakan Bang Mustafa. Sebenarnya data ini sudah diungkap oleh Pak Aceh Manulang almarhum, bahwa di Indonesia ini bercokol 60.000 intelijen asing yang dia membayar intelijen dalam negeri, yang mereka menyamar sebagai dosen, guru, mahasiswa, wartawan. Itu sudah diungkap sama Pak Aceh Manulang, dan mereka ini bekerja sangat TSM, terstruktur, sistemik, dan masif, mengendalikan Indonesia ini dari belakang. Terorisme,
radikalisme, intoleransi memang mereka di belakang mereka ini. Kita nggak sadar tentu, maka saya maklum ketika kemudian ini nggak terjawab misalkan nih, hampir jawabannya sama antara menghentikan kegiatan ibadah Kristen itu ada dianggap nggak jelas pula menurut saya persoalannya kenapa mereka harus menghambat orang Kristen beribadah. Lalu di Islam juga sama, kenapa orang mendirikan masjid juga ada yang larang ceramah dibubarkan, masalahnya apa? Nggak jelas juga. Kalau sudah tersentuh intelijen, angkat tanganlah, nggak bakal mampu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingat bukunya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, mengatakan demikian. Saya waktu itu nggak paham maksudnya ini. Katanya yang rusak, masyarakat kalau rusak nih, penyebabnya itu penguasa. Penguasa yang rusak, penyebabnya itu ulama. Saya awalnya itu nggak paham maksudnya apa ini. Tapi sekarang saya paham. Memang ini ujungnya sebenarnya ulama ini. Menurut saya kesalahan pertama memang ulama. Ketika mereka tidak bisa menasihati umaro, rusaklah pemerintah itu. Maka masyarakat yang rusak ini kita boleh menyalahkan penguasa. Maka Baltasar Gracian ini seorang ahli politik mengatakan, kelebihan seorang penguasa itu karena dia bisa berbuat baik. Dulu Pak Harto membuat yayasan namanya Amal Muslim Pancasila, membangun ribuan masjid di Indonesia. Nggak ada yang berani membantah, nggak melawan karena dia penguasa. Waktu Orla kita yang berbeda dipaksa sama. Sekarang kita suruh menghormati yang berbeda. Berubah sama sekali, kita nggak siap. Sehingga apa? Kita kan nggak siap pendidikan tadi. Sehingga kita juga melakukan hal-hal yang nggak lazim. Maka ada orang yang berani mengotori masjid dengan mohon maaf tadi, dengan anjing dibawa ke dalam masjid. Karena apa? Karena memang nggak mendapatkan transfer knowledge yang benar tentang toleransi. Dua-duanya sama saja, yang inter-Islam maupun antar agama, kita juga sama-sama rusak, kan nggak jelas persoalannya itu. Sisi penambahan sedikit ya, buat Bung Ade. Itu kalau mengacu kepada Al-Quran, itu by design istilahnya. Mengacu kepada pola pemimpin Fir'aun. Anda bisa baca surat Al-Qasas, ayat 4. Ada 6 poin di situ. Pertama, memecah belah. Kedua, menindas. Ketiga, membunuh, ya. Keempat, membuat kerusakan kepada banyak orang. Jadi itu ciri-ciri dalam surat Al-Qasas sangat jelas. Dan di surat Al-Qasas juga ayat 39, Fir'aun beserta bala tentaranya berlaku sombong. Nah, kita lihatlah sekarang. Ya. Dan juga ada, saya mau kembali ke Bang Dul juga, itu kita masih ada tidak mengurangi hormat ya dengan BNPT itu. Bagaimana kok masih ada satu badan yang mengelola tentang terorisme? Ya. Jadi kan seolah-olah ini jelas desain gitu loh. Dan jelas ada anggarannya untuk itu. Nggak mungkin nggak didesain. Jelas untuk Bang Egy. Untuk Anda sepakat? Jadi saya pikir jelas ya. Kita butuh sosok tegas 2024 dan kalau Pak Prabowo jadi presiden. Bang, ini bukan ranah kampanye. Saya stop sampai di sana. Terima kasih. Saya stop sampai di sana. Baik. Okay. Bang Dendi, closing statement singkat saja Bang. Saya kira kita kembali saja kepada rumus bahwa bernegara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu gitu ya. Asas dasar negara kita Pancasila, kembali kepada keyakinan agama kita masing-masing. Saya beragama Islam, yang non-Muslim pakai keyakinan agama masing-masing. Saya yakin apapun konspirasi jahat, apapun konspirasi atau keinginan kejahatan yang ada dalam diri akan bisa intoleransi itu tidak akan terjadi atau bisa dipersempit, diperkecil di Republik kita. Saya kira itu. Kita kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetap bersama kami. Ya, di studio catatan demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ansari wa juludi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para narasumber yang sama saya hormati dan sama saya cintai, tidak perlu saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Perdebatan panjang intoleransi yang terjadi di negara kita akhir belakangan ini makin mencuat dan makin ramai. Ironinya Islam yang mayoritas mengajarkan toleransi, tapi di balik itu banyak orang yang menggunakan kepentingannya sampai terjadi gesekan intoleransi. Islam mengajarkan bagaimana kita hidup rukun bersama.
Di dalam berakidah memang tidak ada toleransi, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam urusan sosial, kita dengan kesepakatan sosial kita harus menjaga kebersamaan. Tapi tidak mengurangi rasa daripada kehormatan dan menjaga pula kesatuan kita. Tidak harus nanti dapur umat Islam dibiarkan oleh dapur non-muslim masuk ke dalamnya. Sebaliknya pun demikian. Umat Islam tidak pernah akan masuk ke dapur non-muslim kalau memang tidak perlu dan tidak harus diacak-acaknya. Karena kenapa saya katakan demikian? Akhir belakangan ini karena berbagai macam kepentingan. Ada kepentingan politik yang masuk. Ada lagi kepentingan ekonomi yang masuk. Sehingga tidak menutup kemungkinan kerukunan di antara umat beragama yang ada di negara kita yang berdasarkan Pancasila akan mudah diobok-obok kalau sudah ada kepentingan kekuasaan. Jadi siapa yang akan menjadi sumber kejahatannya? Mereka yang tengah mencari merebut kekuasaan. Yang kedua, mereka pula adalah kaum kapitalis. Jangan diartikan mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apabila tidak terjadi ada gesekan. Saya paham siapa Abu Janda. Saya tahu dengan semua rekan-rekan saya. Pak Abdullah teman saya dalam perjuangan. Saya mengerti semuanya. Dan sama-sama kita bergerak dulu tahun 98 sampai yang namanya kita di Orde Baru. Tapi akhir belakangan ini sudah tidak jelas mana kawan, mana lawan, mana musuh dan mana teman. Sehingga kadang-kadang kita terlibat saling membunuh di antara kita. Ada fanatisme, ada terlalu identitas yang kita tinggikan. Sementara kita nggak sadar. Lebaran kemarin, ibu, bapak, saudara, kita umat Islam memang ada perbedaan tapi tidak melihat identitas. Hari raya tidak melihat siapa. Di situ yang kita lihat adalah kebenaran di antara kita dengan keyakinan saling menghargai. Kalau mari sekarang di antara kita lepaskan segala kepentingan dan saling menghargai di antara kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Orang Islam tidak akan masuk dapur orang non-muslim dan jangan coba-coba orang non-muslim berani masuk dapur orang Islam dengan alasan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno Safei, kemudian Mas Abu Janda, Bang Adi Armando, Bang Dendi, terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah Yamahua, terima kasih Bang Mustafa Nahra, terima kasih Bang Egu Sujana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, kita sepakat untuk menghindarkan intoleransi terutama menuju tahun politik Pilpres 2024. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, terima kasih selamat merayakan Hari Kemenangan. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak.